Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan lanjutan di mata kuliah Termodinamika Teknik Kimia dengan saya Agung Ariwibowo. Yang akan kita bahas pada video kali ini adalah untuk perhitungan flash, yaitu suatu alat yang digunakan untuk memisahkan campuran vapor dengan liquid seperti itu. Nah, di industri itu biasanya juga disebut sebagai knockout drum atau flash tank seperti itu. Nah, nanti ini adalah aplikasi dari data kesetimbangan VLE yang kita peroleh bisa melakukan eksperimen atau kita ambil dari sumber data yang terpercaya seperti itu, atau kita bisa menghitung dengan menggunakan persamaan atau latihan-latihan yang sebelumnya kita bahas seperti itu. Oke, nah contohnya seperti ini. Flash tank itu contohnya, misalkan di sini saya punya suatu campuran ya, suatu campuran yaitu feednya terdiri dari zat 1 dan zat 2 seperti itu, F1 dan F2. Kemudian dia masuk ke dalam suatu tangki. Nah, di tangki ini bisa dipanaskan sampai dia berubah fase sebagian menjadi liquid, atau juga bisa tekanannya diturunkan atau dia berubah menjadi fase vapor juga. Jadi liquidnya berubah menjadi fase vapor ketika dipanaskan atau tekanannya diturunkan seperti itu. Nah, di sini tapi pertanyaannya adalah berapa banyak sih suatu zat itu kalau kita panaskan pada suhu tertentu, atau suatu campuran kita panaskan pada suatu suhu tertentu sampai dia sebagian berubah menjadi vapor, itu berapa banyak vapor yang dihasilkan dan konsentrasinya berapa. Seperti itu menjadi suatu pertanyaan. Nah, gunanya data VLE itu salah satunya adalah untuk perhitungan di flash tank seperti ini ya. Jadi flash tank ini dia masuk wujudnya dia liquid ya, atau boleh campuran antara liquid dan uap yang sebelumnya sudah dipanaskan ya. Tapi umumnya sih biasanya dipanaskan dahulu baru masuk ke flash tank, atau pada flash tank itu baru dipanaskan. Yang penting dia terjadi perubahan fase di dalam flash tanknya itu. Jadi ada feed, misalkan kita asumsikan liquid ya, dia liquid kita masukkan ke dalam satu tangki, dia misalkan beroperasi pada T dan P tertentu ya, T dan P tertentu di sini flash tanknya, dia masuk ini keadaannya liquid, sehingga berarti apa, T inputnya itu lebih kecil daripada T yang ada di flash tanknya. Seperti itu, dia masuk ke dalam flash tank, kemudian flash tanknya kita panaskan sampai ada sebagian campuran tersebut yang berubah fase seperti itu. Nah, kalau kita gambar tadi misalkan kita punya campuran ya, liquidnya ini metanol dengan air ya, contoh metanol dengan air, misalkan campuran metanol dengan air, kita masukkan ke dalam flash tank yang awalnya wujudnya liquid di sini ya, misalkan masuk pada suhu 70, oke. Ini pada tekanan 1 atm ya, dia masuk pada suhu 70, kemudian di flash tanknya itu suhunya dinaikkan menjadi 80. Nah, ini kita naik. Jadi awalnya dari 0,4 ini di suhu 70, suhunya dinaikkan ke sini. Set. Nah, dia kan harusnya mendidih ya, mendidih campuran tersebut itu mendidih pada suhu sekitar di sini, sekitar 75 derajat Celcius ya, sekitar 75 derajat Celcius. Tetapi dia suhunya dinaikkan lagi dari di atasnya 75 itu tadi, jadi di suhu 80. Nah, di suhu 80 ini pertanyaannya, yang menguap itu jumlahnya berapa sih? Ya, yang menguap, kemudian fraksi uap yang dihasilkan itu berapa? Seperti itu, fraksi uapnya metanol di fase uap itu berapa? Seperti itu. Jadi, kalau kita ambil ke atas ini, harusnya dia mendidih di sini, tapi kita naikkan sehingga dia masuk ke daerah 2 fase. Jadi melebihi bubble poinnya masih di bawah dew pointnya, berarti dia ada di daerah 2 fase di sini. Kalau ingin tahu uapnya konsentrasinya berapa, nah dari titik ini tinggal kita tarik ke kanan sampai memotong di garis dew line-nya ini, kita tarik ke bawah, kita dapatkan fraksi uapnya sekitar 0,62 atau 61 ya di sini ya. Kemudian fraksi liquidnya itu sisanya jadi berapa? Di liquidnya sisanya berarti sekitar, kita tarik ke kanan sini, memotong bubble line-nya, kita dapatkan sekitar 2,5 ya mungkin ya di sini, atau 2,4 di situ. Nah, di sini. Tapi jumlahnya berapa vapor yang dihasilkan di sini? Nah, kita nggak tahu jumlahnya berapa, kita hanya tahu fraksi uapnya berapa. Nah, di sini nanti kalau kita punya grafik seperti ini kita bisa karena konsentrasi yang kita ketahui itu, kita bisa mengerjakan pakai neraca massa biasa yang kita pelajari di ATK dulu ya. Contohnya seperti ini. Contoh ini masih lanjutannya ya. Jadi untuk melakukan perhitungan flash point itu ada beberapa hal yang harus kita berhitung. Kalau tadi kan kita tahu grafiknya ya, ada grafiknya. Kalau kita nggak punya grafiknya, data grafiknya ini nggak ada, maka ada beberapa hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama, jika flashnya secara isobarik, artinya flashnya pada tekanan konstan ya, tekanan konstan di mana P dari sistem itu sama dengan P-nya tangki. Ya, grafiknya ini, untuk grafik ini ya, grafik isobarik ya.
Nah, kita diminta untuk menghitung bubble point-nya untuk temperatur atau suhunya ya, bubble T sama Junya. Artinya apa? Untuk memastikan pada kondisi tersebut ya, pada kondisi T tersebut di sini dia itu memang benar-benar berada pada daerah 2 fase. Jadi kalau di sini dia berada di atasnya bubble point dan di bawahnya dew point, di tengah-tengah sini berarti dia berada pada daerah 2 fase. Karena apa? Nanti kalau dia di bawah bubble point maka dia nggak terbentuk uap sama liquid di situ. Terbentuknya hanya liquid saja. Jadi dia belum sampai menguap seperti itu. Oke. Yang kedua, jika flashnya isothermal, flashnya isothermal itu berarti prosesnya di sini sumbu Y-nya di sini adalah P ya. Pastikan kita menghitung bubble P sama dew P-nya sama seperti yang di T sama bubble T ini ya. Jadi dipastikan dia berada di antara bubble point sama dew point sehingga dia berada di daerah 2 fase. Nah, kalau P dan T-nya berubah dari kondisi fit-nya ya, dari kondisi fit-nya maka kita cukup menghitung bubble T-nya aja. Bubble T-nya kita pastikan pada kondisi itu dia dengan konsentrasi fit ya, dengan konsentrasi fit pada tekanan tangki dan T tangki, kita pastikan bubble T-nya ya berapa, dew T-nya berapa, kita pastikan suhu dari operasi flash tank tersebut berada pada antara bubble point dan dew point. Jadi dia pada daerah 2 fase seperti itu. Jadi pastikan pada konsentrasi fit dan suhu operasi tangki atau tekanan operasi tangki, sistem berada pada daerah 2 fase. Ini kalau kita tidak memiliki data grafik ini tadi ya. Kalau kita memiliki grafik ini kita bisa menggunakan langsung grafik ini. Tapi kalau kita tidak punya kita harus melakukan perhitungan flash seperti itu. Oke, kita coba dulu yang perhitungan flash ya. Perhitungan flash di sini kita memanfaatkan yang namanya KI atau shortcut ratio, yaitu perbandingan antara tekanan uap komponennya pada campuran tersebut dibagi dengan tekanan total dari sistemnya. Nah, kemudian kita menebak nilai antara V dan F. V dan F ini adalah rasio dengan antara vapor yang dihasilkan ya, vapor yang dihasilkan di sini dengan feed-nya yang masuk itu berapa ya. Jadi vapor dengan feed perbandingan V dengan F. Oke, kita tebak. Kemudian nilai dari V per F kita masukkan ke persamaan ini. Persamaan kita masukkan, kita menghitung nilai XI-nya berapa ya. Jadi dari sini tadi, dari ini tadi, nah ini LI ini harusnya XI ya, sama aja ya. Di sini liquid, di sini vapor ya. Jadi XI-nya berapa, X2-nya berapa, X1-nya berapa, X2-nya berapa, Y1-nya berapa, Y2-nya berapa. Ini kita hitung dengan persamaan ini. Jadi X1-nya berapa, X2-nya berapa. Itu dia setelah membentuk kesetimbangan di dalam flash tank-nya ya. Kemudian kita melakukan di sini kita melakukan minimisasi objective function yang terdiri dengan menggunakan Goldschmidt atau solver ya, Goldschmidt atau solver dengan mengubah nilai V per F dengan ketentuan apa? Ketentuan nilai X, sigma X sama Z-nya sama dengan 1. Kemudian kita minimisasi apa? Yang kita minimisasi nilai dari sigma X min Y itu harus sama dengan 0. Ini saya diminimumkan atau disama dengankan 0 ya. Bisa jadi seperti itu. Saya tulis di sini. Nah, ini bisa ditulis seperti ini ya. Jadi nilai OF-nya itu seminimum mungkin itu bisa mendekati 0, artinya ya X min Y-nya itu sama dengan 0. Dengan ketentuan apa? Sigma X dan sigma Y-nya itu sama dengan 1. Nah, nanti ketika Anda melakukan proses perhitungan ini mungkin terjadi beberapa kejanggalan ya. Seperti misalkan nilai V per F itu harusnya kan berada di antara 0 sampai 1. Nah, terus Anda menemukan ternyata nilai V per F-nya itu kurang dari 0. Maka bisa jadi pada kondisi tersebut dia masih berada di bubble point. Artinya apa? Dia belum berubah menjadi vapor. Jadi ada sebagian liquid yang belum berubah menjadi vapor seperti itu. Atau V per F-nya itu lebih dari 1. Artinya apa? Dia sudah bablas. Bablas dia tidak membentuk campuran antara uap dan liquid, tapi berada di atasnya, berada di atasnya di dew point. Artinya apa? Semua fase itu sudah berada pada fase vapor seperti itu. Jadi tidak terbentuk kesetimbangan uap dan cair di situ. Nah, ini kejanggalan yang Anda temui itu bisa jadi seperti ini. Oke. Nah, ini kita akan langsung saja kita praktekkan pada di Excel ya, di Excel. Di sini. Nah, contoh di sini saya punya campuran metanol dengan air ya, di mana komposisinya metanol itu 0,4% mol ya, dan waternya 0,6 pada suhu 35 dengan tekanan masuknya itu 97,99, laju alirnya adalah 100 mol per jam. Kemudian masuk ke dalam tangki flash, di mana tangki flash itu beroperasi pada suhu 85 derajat Celcius, tekanannya masih sama di 97,99. Harapannya apa? Ketika dipanaskan di 85 derajat Celcius, itu akan ada sebagian dari campuran yang menguap. Ya, campuran yang menguap
Tapi kita nggak tahu fraksinya etanol di fase uap itu berapa, ya, fraksinya air berapa, dan yang tertinggal di liquid berapa, seperti itu. Oke. Nah, ini bisa kita kerjakan ya. Yang pertama dengan cara yang pertama tadi, kalau kita punya grafik VLE ya, grafik VLE-nya air, ini saya ambil aja di sini ya. Sini saya ambil dari grafiknya yang kemarin yang sudah kita kerjakan kemarin. Ini ya grafik dari VL-nya air kemarin. Di sini air dengan metanol ya pada tekanan 97,99 kPa seperti itu. Oke. Nah, di sini tadi feednya kita perhatikan ya, feednya dia pada pada konsentrasi 0,4 dan 0,6, konsentrasi 0,4. Jadi misalkan kita gambar di sini, kita gambar di 0,4 sini ya, 0,4 kita tarik ke atas sini. Oke. Nah, di sini 0,4 kalau kita tarik di sini, saya tebeli ini ya, ini di 0,4 pada suhu flashnya tadi berapa? 85 derajat Celcius. 85 derajat Celcius di sini saya gambar lagi 85 derajat Celcius. Sini ya 85 ya. 85 itu ada di sini. Miring ya. Mau yang lurus saja. Ini dari sini ya. Dari sini kita gambar misalkan di sini ya. Oke, kita tarik di sini, kita dapatkan pada suhu 85 ya, 85 itu kita peroleh ya 85, agak kurang naik sedikit. Nah, di 85 kita dapatkan ini perpotongannya. Jadi pada fraksi 0,4 di suhu 85 dia ternyata memang benar berada pada daerah 2 fase seperti itu. Nah, ini kalau kita tarik ke kiri kita akan mendapatkan fraksi liquidnya ya. Kita tarik ke kanan kita akan mendapatkan fraksi uapnya. Misalkan kita tarik di sini. Kita tarik ke sini ya. Tarik ke sini. Ini kan ya perpotongannya kan di sini ya. Oke, kita tarik ke bawah. Ini ya. Nah, di sini kita peroleh nilai dari fraksi. Ini saya ganti warna merah ya biar beda. Nah, di sini perhatikan di sini. Oke, dia memotong kurva bubble point yang bawah ini pada konsentrasi di sini sekitar 0,25 atau 0,25 ya di sini. 0,25 di sini. Oke. Berarti nanti dari feed yang konsentrasinya awalnya 0,4 ketika kita panaskan, dia itu akan meninggalkan liquid ya dengan konsentrasi 0,25. Kemudian uapnya berapa? Uapnya yang dihasilkan ya itu kita tinggal tarik ke sini ya. Nah, ini potongannya kan di sini nih, potong sumbunya di sini. Oke, kita dapatkan fraksi uapnya di sini itu sekitar 0,57 ya di sini, sekitar 0,57 di sini. 0,57-an atau mungkin oke, mohon maaf ya. Ini jadi sama seperti yang grafik di sebelahnya ini ya. Jadi ini feednya ya. Feednya kita pastikan dia berada daerah 2 fase yang ada di sini ya. Kondisi apa namanya flash tanknya ya di suhu 85 tadi, di suhu 85. Kalau kita tarik ke ini saya hapus ya. Kalau kita tarik ke kiri kita dapatkan fraksi liquidnya, tarik ke kanan kita dapatkan fraksi uapnya. Nah, ini kalau saya buat neraca molnya seperti ini ya tadi. Seperti ini. Nah, di sini komponennya kita tulis dulu ya. Ini feednya, kondisi feednya tadi, fraksinya metanol di feed 0,4, fraksi airnya 0,6, kemudian totalnya 1 ya fraksi, kemudian ini totalnya 100 laju alirnya. Berarti molnya di sini ini tinggal fraksinya etanol dikalikan dengan mol total seperti itu. Ini nanti tarik ke bawah, ketemunya sekian ya. Oke, ini juga 0,6 kalikan 100. Di sini 0,4 kalikan 100 ketemunya 40. Misalkan di sini
saya punya tadi kan liquidnya itu ketemu 0,25 ya, saya tulis 0,25 di sini, berarti sisanya punyanya air berapa? Punyanya air berarti kan 1 dikurangi 0,25 karena fraksi ya. Kemudian untuk yang vapor ini didapatkan misalkan 0, ini saya tulis 0,56 itu ya, 0,56 ya, sekitar 0,56an ya, 0,56 seperti itu. Nah kemudian waternya berarti 0,44 kalau kita total 1. Nah kita di sini bisa mengerjakan racamolnya, berarti nanti vapornya yang kita peroleh di sini berapa, liquidnya juga berapa di sini. Oke, tapi kita nggak tahu jumlahnya berapa. Jadi ini persamaan ada 2 variabel tidak diketahui, ada 3 persamaan yang bisa kita selesaikan di situ ya. Oke, karena apa? F itu kan sama dengan V plus L. Berarti di sini raca molnya saya tulis ya. F itu sama dengan V plus L karena nggak ada reaksi ya. Ya berarti di sini misalkan punyanya metanol ya, berarti metanol 0,4 kalikan 100 itu sama dengan 0,56 kalikan V ditambah dengan 0,25 kalikan L seperti itu. Nah, dengan bantuan Excel kita bisa mengerjakan menggunakan Gaussian. Jadi boleh dihitung menggunakan persamaan aljabar seperti biasa atau kita menggunakan Gaussian. Nah, menggunakan Gaussian di sini menggunakan Gaussian. Nah, ini saya Gaussian ya. Nah, kalau saya menggunakan Gaussian ini saya tebak nilainya sembarang di sini. Misalkan di sini kan 40 ya. 40 berarti di sini mungkin pasti kan di bawahnya 40, saya tebak 20. Ini tebakan ngawur ya, tebakan ngawur 20. Ini sama dengan berarti kalau di sini ini kan 0,75 dibagi dengan 0,25 ya. Dikalikan dengan 20-nya ini kan ya. Dikalikan 20 ya. Kita tarik ke bawah ya. Di sini. Oke, nah berarti di sini vapornya itu kan sama dengan 40 dikurangi 20 ya. Berarti di sini sama dengan 0,4 dibagi dengan 0,560 ya. Dengan 0,60 dikalikan dengan dikalikan dengan 20 ya. Oke. Ini kalau kita tarik ke bawah sekian. Nah, seharusnya di sini kan kalau kita mengacu pada racamol ini F itu kan sama dengan V plus L. Artinya apa? Artinya F kalau dikurangi dengan V dikurangi dengan L itu hasilnya 0 kan ya. Oh, ternyata hasilnya enggak 0. Nah, saya mau menggunakan Gaussian untuk menghasilkan agar nilai ini 0 dengan mengubah tebakan awal saya tadi ya. Jadi biarkan Excel yang bekerja untuk kita seperti itu. Yang penting kita memberikan logika yang benar ya. Oke, jadi di sini jumlahnya kan harusnya 0 ya. Jumlahnya kan harusnya 0. 0. Nah, di sini kita tebakannya kita ganti di sini. Nah, ternyata hasilnya seperti ini ya. Hasilnya seperti ini. Ini kalau kita drag ke atas semua hasilnya 0 semua, berarti pekerjaan ini sudah benar ya. Benar, ternyata hasilnya 0 semua ya. Jadi kalau racamolnya sudah diselesaikan, ini berarti menghasilkan vapor dengan laju alir 48,387 mol per jam dengan konsentrasinya sekian, jumlah molnya ini ya. Menghasilkan liquid, nah lajunya 91,613 mol per jam dengan konsentrasi sekian, jumlahnya sekian ya. Ini kalau kita mengetahui atau kita punya data dari grafiknya ini ya. Kalau kita nggak punya, kita terpaksa harus melakukan perhitungan flash tadi ya, perhitungan flash ini tadi ya, perhitungan flash ini tadi. Oke, kita masuk ke perhitungan flashnya. Nah, ini cara yang kedua, kita melakukan perhitungan flash dengan catatan kita tidak mempunyai grafik ya. Tapi grafik ini kalau kita menggunakan cara yang pertama ini kita memiliki satu kelemahannya. Satu kelemahannya adalah ketika kita membaca grafik, antara satu orang dengan orang yang lain bisa jadi menginterpretasikan itu nilai yang diperoleh itu bisa berbeda. Misalkan contohnya, satu orang di sini bisa membaca dia 0,25. Bisa juga orang lain membaca dia 0,26. Atau di sini titik potongnya, oh ini sudah tepat di sini. Oh, ada orang yang lain, oh ini kurang ke kiri. Nah, itu kelemahan dari metode membaca grafik. Jadi antara satu orang dengan yang orang lain itu bisa menghasilkan pembacaan grafik yang berbeda. Seperti itu. Tapi cara ini lebih mudah ya. Kita tinggal membaca grafiknya, menyelesaikan persamaan racamolnya sudah ketemu seperti itu. Oke, cara yang kedua, nih kita menggunakan perhitungan flash ya. Perhitungan flash kita memerlukan data antuan ya. Kita memerlukan data antuan karena nanti kita akan menghitungkan ini tadi apa namanya, nilai dari perhitungannya kan menggunakan bubble point ya di sini PSAT ya. PSAT atau vapor pressure-nya kita harus tahu dulu ya. Maka memerlukan data antuan di situ. Nah, data antuannya bisa dicari di buku Smith-Vaness Appendix B2 atau
Anda cari secara online, tapi perlu dilihat adalah ininya tadi, apa namanya, persamaan yang dipakai dari variabelnya itu seperti apa, satuannya apa, apakah satuannya kPa, satuannya Kelvin, satuannya milimeter Hg, satuannya Fahrenheit, seperti itu ya, itu atau satuannya Celcius, maka perlu Anda catat. Oke. Nah, di sini contohnya di sini tadi masih sama ya. Jadi ada feednya masuk pada suhu 35, tekanan 97,99, laju alirnya 100, metanolnya 0,4, H2O-nya 0,6. Kemudian masuk dalam tangki, tangkinya dipanaskan sampai suhu 85. Kita nggak tahu fraksi uapnya berapa, fraksi liquidnya berapa ya. Nah, ini biar tahu. Ini dipanaskan sampai suhu tekanan apa ini? Tekanan pada suhunya 85. Ini maaf, ini keliru saya ketik ya, suhunya 85. Oke, pada suhu 85. Nah, yang pertama tadi kan kita harus mengecek bubble point sama dew point-nya ya. Oke, bubble point sama dew point-nya karena apa? Karena yang berubah di tangkinya tadi, yang berubah hanya suhunya aja. Nah, maka kita harus memastikan bahwa di suhu tersebut campuran itu tadi berada pada daerah dua fase, yaitu dua fase liquid sama uap. Artinya apa? Dia berada di bawahnya dew point, di atasnya bubble point-nya. Oke, berarti artinya dia berada di atas titik didihnya, tapi berada di bawah suhu embunnya dia. Nah, kita melakukan perhitungan bubble T dan dew T di situ. Oke ya. Nah, di sini T-nya 35 masuknya tekanan 97,99 kPa, X1-nya atau metanolnya 0,4, X2-nya atau airnya 0,6. Oke, flow rate-nya 100. Kita lakukan perhitungan bubble T dulu yang pertama ya. X1-nya 0,4, 0,6 ya. Sekian, tebak T-nya kita tebak dulu. Misalkan saya tebak 80, tebak ngawur ya. 80 kita hitung P1 sat-nya. Nah, di sini saya memanfaatkan convert ya. Saya memanfaatkan convert karena di sini satuannya kan kPa, sedangkan di persamaan yang saya peroleh ini satuannya masih milimeter Hg. Sehingga di sini persamaannya kan 10 pangkat A minus B per C plus T ya di sini. Ini satuannya masih milimeter Hg ya. Saya convert dengan menggunakan fitur Excel convert dari satuan milimeter Hg menjadi Pascal ya. Nah, untuk kPa maka saya bagi 1000 seperti itu. Oke. Di sini 184,773 sama P2-nya juga memanfaatkan miliknya air di sini ya. Miliknya air kita dapatkan sekian. Kemudian P total kita total. P total ini sama dengan X1 kalikan P1 sat ya ditambah X2 kalikan P2 sat. Harusnya hasilnya kan 97,99 karena tebakannya tadi kita ngawur ya belum tepat, maka P-nya itu juga belum tepat. Ini maka kita bisa melakukan goal-seek di sini. Kita goal-seek. Nah, value-nya kita jadikan 97,99 by changing cell-nya. Nah, changing cell-nya ditebakkan T tadi ya. Nah, ketemu bubble point-nya itu adalah di 78,84 ya. Oke, 78,84. Kemudian kita hitung dew point-nya atau titik embunnya dia ya. Nah, di titik embun ini yang diketahui kan Y sama P. Artinya apa? Artinya X sama Y-nya ya, X-nya yang konsentrasinya ini tadi itu kita bawa ke daerah di sini. Jadi kalau kita panaskan terus dari sini kan menjadi uap semua di sini. Berarti kan konsentrasinya balik lagi seperti konsentrasi feed toh. Ya, berarti konsentrasi uapnya itu adalah 0,4 dan 0,6 pada tekanan 97,99. Nah, di sini kalau kita tarik ke bawah di sini, nah dia mulai mengembun tuh pada suhu berapa sih di sini ya? Pada suhu berapa sih di sini kita nggak tahu kan ya? Nah, itu yang akan kita hitung. Itu kalau kita tidak punya tabel atau grafik VL-nya tadi ya. Maka di sini kita tebak ngawur, kita tebak misalkan kita tebak di 90 gitu ya. Tebak 90, kemudian kita hitung P sat-nya. Kita hitung P sat-nya ya pada suhu 90 ini sama seperti ini tadi ya. Dan P2 sat-nya juga kita hitung, kemudian kita hitung P totalnya. Nah, karena di sini yang diketahui adalah Y, jadi sama seperti kita menghitung dew point, maka P total itu sama dengan YI dibagi dengan PI sat. Jadi sigma YI PI sat atau Y1 per P1 sat ditambah Y2 per P2 sat seperti itu. Oke. Nah, ini ketemunya itu adalah 99,01 bukan 97,99. Karena bukan, maka kita melakukan goal-seek di sini. Kita lakukan goal-seek ya sampai tekanannya nilainya 97,99 dengan mengubah T-nya ini tadi ya. Kita ubah. Nah, kita temu 97,99 tekanan totalnya. Suhunya itu adalah 89,72. Berarti apa artinya? Artinya
suhu 85 derajat Celcius itu kan berada antara 78 dan 89. Berarti benar tangki ini itu beroperasi pada daerah 2 fase. Nah, kalau kita sudah memastikan dia berubah pada daerah 2 fase, maka kita melanjutkan ke perhitungan flashnya tadi. Nah, di perhitungan flashnya tadi, ini kan ya, kita harus mengasumsikan atau menebak nilai V per F-nya itu berapa. Jadi, laju alir fase uapnya berapa dibandingkan dengan feed-nya yang awal tadi. Oke, asumsi. Kita asumsikan awal V per F-nya misalkan 0,5. Kita asumsikan ya. Salah ya. Asumsinya di sini. Ini nanti perhitungan pecah molnya belakangan. Kita asumsikan 0,6 ya, 0,6. Kita asumsikan 0,6-nya. Di sini P-nya kan sama etanol dengan air. Ini P dan T-nya untuk P dan T-nya tangki. Jadi saya kasih P dan T operasi tangki flashnya ya. Ini pada operasi tangki flashnya. P dan T-nya kita salin aja. Fraksinya untuk feed-nya, ya ini fraksi feed. Saya kasih keterangan fraksi feed. Oke, fraksi feed. Nah, fraksi feed-nya itu saya lambangkan dengan Z, ya sama dengan Z. Etanolnya 0,4, waternya 0,6. Kemudian saya menghitung P-SAT-nya ini ya, masing-masing pada suhu ini ya, dihitung pada suhu tangki ini. Oke, dihitung pada suhu tangki ini masing-masing ya P-SAT-nya. Oke, kemudian kita hitung K. Nah, K di sini itu tadi, ini K-nya. K itu adalah PI-SAT dibagi dengan P ya. Jadi di sini K itu sama dengan PI-SAT ya, di sini dibagi dengan P-nya ini tadi. Oke, kita tarik ke bawah ya, tarik ke bawah. Temunya sekian. Nah, kemudian kita lakukan perhitungan X-nya tadi. Ini saya copy sekalian ya. Nah, X-nya kita melakukan perhitungan X. Nah, X-nya di sini. Oke. X-nya itu kan sama dengan ini. Z ya. Z-nya ini dibagi dengan 1, ini dalam kurung ya, 1 plus ini V per F. V per F-nya saya kasih tanda dolar agar nanti bisa ditarik ke bawah ya. V per F kalikan KI. KI itu berarti K ini tadi ya. K ini tadi F76 ya. Dikurangi dengan 1 seperti itu. Nah, ini kalau misalkan Anda bingung tinggal tarik ke sini kalau sudah dikurung tadi. Oke, nah kemudian Y-nya itu kita hitung dengan ini. ZI kalikan KI, jadi sebenarnya sama rumusnya ya, sama rumusnya dengan X, tinggal X-nya tadi dikalikan dengan K, seperti itu. Oke. Nah, oke, ZI kalikan dengan K dibagi dengan 1 plus V per F ya, V per F kalikan KI min 1 ya. Nah, ini nanti kalau sudah tinggal Anda tarik ke bawah. Oke, kemudian setelah itu Anda total sini, X-nya di total ya, Y-nya di total seperti itu. Oke. Nah, di sini Anda bisa tadi kan keterangannya minimisasinya objective functionnya itu adalah sigma X kurangi Y ya di sini. Berarti di sini Anda buat objective functionnya di sini. Ini adalah X1 kurangi Y1 dan X2 kurangi Y2 di situ ya. Ini tadi. Oke. X1 kurangi Y1, X2 kurangi Y2 seperti itu. Nah, jumlahnya kan harusnya 0. Ternyata jumlahnya masih 0,042. Oke, ini harus kita minimisasi atau kita arahkan jumlahnya 0 dengan mengganti nilai V per F-nya. Ini pertama kita coba dengan menggunakan Goolsik dulu ya. Dengan menggunakan Goolsik. Ini data Goolsik di sini saya ingin ini nilainya 0 ya. Dengan mengganti nilai V per F. Oke, nah ketemunya V per F-nya adalah 0,49 ya, 0,49. Fraksinya berarti fraksinya sudah ketemu. Ini fraksinya otomatis berubah. Jadi fraksi liquidnya hampir mirip dengan yang kita kerjakan secara manual tadi ya. Jadi fraksinya 0,25 dan 0, berapa tadi? 0,557. Jadi kita nebaknya di 0,56. Jadi hampir mirip seperti itu ya. Jadi ini dipastikan betul ya seperti itu. Oke. Nah, setelah ketemu, ini ketemunya OF-nya 0, sigma X-nya sama sigma Y-nya itu sama dengan 1. Atau cara yang kedua kita pakai Goolsik, ini saya kembalikan lagi ke 0,6, kita pakai solver ya. Pakai solver. Ingat Anda yang kalau misalkan solvernya di kanan ini belum ada dan bisa keluarkan di sini. File, option, ya. Di add in, kemudian di Excel add ini Anda klik go ya. Anda centang solvernya di sini, kemudian Anda klik OK seperti itu. Nanti dilihat di data di sini ada
solver ya. Nah, kita praktek yang solver. Solver ini kita bisa menambahkan constraint ya, bisa menambahkan constraint. Oke. Nah, saya mau di sini tadi nilai OF-nya ini, ya itu kan hasilnya minimum ya, hasilnya minimum dengan mengganti nilai sel V per F ini. Ya, tapi constraint-nya tadi kan ada sigma X-nya harus 1, sigma Y-nya harus 1. Di sini ada subject to constraint, kita tambahkan. Di sini cell reference-nya X-nya ini kita pilih ya, X-nya, sigma X-nya, ini kan harus sama dengan 1 ya, harus sama dengan 1 di sini. Oke, kita tambahkan add, kemudian sigma Y-nya juga harus sama dengan 1 di sini, sama dengan 1. Klik 1, kita add. Juga kita klik OK di sini. Nah, pastikan di sini sudah ada 2. Oke, 2. Jadi sigma X-nya 1, sigma Y-nya 1. Ini kita klik solve. Nah, sudah ketemu. Nah, hasilnya ternyata sama di 0,49, X-nya 0,48 dan Y-nya 0,557. Oke. Nah, ini kalau sudah ketemu seperti ini kita bisa mengerjakan raca masanya. Bawah ini raca masanya ya. Raca masanya bawah ini. Oke. Di raca masanya ini. Oke, jadi di sini tadi ada ini ya, diagramnya. Feed masuk, ada vapor, ada liquid. Fraksi uapnya berapa, Y1, Y2, ya fraksi liquidnya berapa. Di sini V per F-nya tapi ada keterangannya V per F-nya sama dengan 0,49. Jadi kalau di sini saya hapus ya, saya hapus dulu, saya mulai dari awal nanti teman-teman. Mulai dari awal. Di sini berarti kan tetap ya yang ininya, feed-nya tetap. Fraksi uapnya ini kita ambil dari yang ada di sini tadi. Kita ambil di punya Y sama dengan Y di sini. Oke. X-nya juga di sini fraksi liquidnya juga sama dengan yang di atasnya tadi X-nya. Ini tinggal kita tarik ke bawah nanti. Oke, tapi ada keterangan V per F sama dengan 0,49 ya, 0,49. Berarti kalau V per F 0,9 sedangkan F-nya 100, berarti V-nya berapa? V-nya sama dengan ini kan ya, 100 dikalikan dengan hasilnya ini tadi ya. Oke, 0, berarti 49,21. Ini tadi sebenarnya ini pembulatannya saya bulatkan 2 angka di belakang koma ya. Kalau ini saya munculkan di sini tadi. Di sini saya munculkan ya. Saya munculkan. Nah, ini panjangnya seperti ini ya. Di sini juga saya panjangkan. Nah, seperti ini. Oke. Hasilnya seperti ini. Berarti ini nanti kan tinggal ini kan, tinggal mol fraksi dikalikan dengan mol total ya. Oke, mol total. Ini tadi sama dengan ini dikurangi dengan ini ya. Oke, berarti di sini ini tinggal dikurangi aja. F dikurangi dengan V-nya tadi ya. Oke, ini tarik ke atas. Tarik ke atas. Atau ini coba misalkan kita pakai ini aja, dibagi dengan dikali dengan ini tekan F4 ya, tarik ke atas. Nah, seperti ini ya. Nah, kita cek aja balance-nya 0 apa enggak. Sama dengan V dikurangi F dikurangi V, ini dikurangi dengan ini ya, dikurangi dengan 0 ternyata, benar berarti ya. 0, ini kita cek ke bawah juga hasilnya harusnya 0. Nah, 0 semua, berarti jawaban kita sudah benar seperti itu. Nah, ini raca kalau menyelesaikan flash tank, raca masanya atau pencamolnya bisa kita selesaikan dengan cara seperti ini ya. Kalau kita tidak memiliki data VL-nya harus dihitung. Nah, ini itu bisa kita pakai kalau misalkan dia itu jumlah komponennya nggak hanya 2. Kalau jumlahnya 2 kan kalau kita punya datanya kayak gini selesai. Nah, kalau jumlahnya 3, tabel seperti ini, grafik seperti ini tuh nggak bisa dipakai ya. Grafiknya nanti beda lagi kalau jumlahnya 3, lebih rumit. Nah, kalau jumlah komponennya lebih dari 2, maka Anda terpaksa harus menggunakan perhitungan flash ini tadi, seperti ini. Oke. Jadi kalau jumlahnya 3, 4, 5, 6, 7, 8, Anda harus melakukan perhitungan flash seperti ini tadi. Oke. Nah, mungkin cukup sekian untuk tutorial flash ini juga sebagai materi terakhir di mata kuliah termodinamika ini nanti ya. Jadi selama 1 semester ini adalah titik akhirnya. Saya harapkan saudara bisa mengambil banyak ilmu atau banyak pengetahuan dari mata kuliah termodinamika ini dan bisa, walaupun mata kuliah termodinamika ini agak abstrak, Anda bisa membawa konsep termo ini nanti ke bagaimana suatu alat itu bekerja, karena kebanyakan alat di teknik kimia, terutama alat pemisahan, itu cara kerjanya itu tidak lepas dari yang namanya prinsip termodinamika. Jadi mata kuliah termodinamika ini nanti akan menjadi landasan
saudara belajar bagaimana suatu alat itu bekerja, terutama alat-alat verifikasi. Jadi ini nanti akan Anda pergunakan lagi di mata kuliah, misalkan mata kuliah OTK 2, OTK 3, di pilot plan. Kemudian nanti kalau kita masuk ke perancangan desain alat atau desain proses, maka yang namanya termodinamika, ATK 1, ATK 2 itu tidak akan hilang. Jadi jangan sampai beranggapan selesai mata kuliah termodinamika 1 saya sudah merdeka, sudah selesai. Itu enggak ya. Mata kuliah termodinamika ATK, ATK 1, ATK 2 itu adalah pegangan saudara agar bisa mengerti lebih dalam tentang bagaimana teknik kimia itu, bagaimana suatu alat teknik kimia itu bekerja, bagaimana suatu proses itu bisa disusun seperti itu. Oke, nah, mungkin sekian tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.